teman-teman semua, selamat datang di Day 3. Kali ini mungkin topik yang bakalan gue bawa yaitu suatu hal yang relate ya dengan keadaan teman-teman semua mungkin. Jadi topik ini adalah buat kita yang merasa tertinggal dengan teman-teman seumuran ataupun teman-teman kita yang lebih muda. Di sini mungkin gue bakalan sedikit bahas terkait background gua gitu ya. Jadi tahun 2023 akhir itu pertama kali gua kerja di salah satu perusahaan kosmetik di Indonesia. Dan di situ gua punya temen yang ternyata umurnya jauh lebih muda dari gua. Kalau nggak salah 5 tahun atau 4 tahun lebih muda daripada gua gitu. Dan di situ gua kagetnya seumuran dia itu udah kerja gitu. Hal sekecil itu aja gua udah ngebanding-bandingin nih. Gue jadi mikir, wah coba kalau misal waktu umur segitu gue udah mulai kerja nih, coba waktu umur segitu gue udah mulai bisnis nih. Hal seperti itu pelan-pelan ngebuat diri gue itu menjadi terbiasa ngebandingin diri dengan orang lain, dan biasanya gue ngebandinginnya itu dari sisi karir dan pencapaian. Oke, mungkin kita bisa bahas dari poin pertama ya. Jadi yang pertama ada namanya ilusi media sosial. Kita membandingkan chapter 1 kita dengan chapter 20 orang lain. Kita tahu kalau misal di sosial media itu orang-orang pasti memposting suatu hal ketika mereka senang. Kayak misal ketika waktu wisata, ketika membeli barang baru, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu apakah mereka bakalan memposting suatu hal kesedihan gitu kan. Jarang banget kan biasanya. Jadi dari sini kita bisa tahu gitu ya, kalau apapun yang ada di sosial media itu cuman output hasil akhir dari apa yang mereka lakukan, dari apa pencapaian yang udah mereka kerjakan. Dari situ kita malah merasa tertinggal dengan suatu hal yang kita nggak tahu nih di belakangnya beneran atau enggak gitu. Padahal mungkin itu hanya hasil polesan yang ada di internet gitu. Nah, di sini mungkin gue juga bakalan bahas satu fakta menarik ya, bahwa kebanyakan orang-orang di Indonesia itu ketika melihat orang sukses pasti dilihatnya dari sisi negatifnya. Misal, wah orang ini nipu nih kayaknya gitu, wah enggak ini mah hasil dari money laundry lah dan lain sebagainya gitu. Padahal kita nggak tahu bisa aja orang kayak tersebut udah mulai bisnis dari umur 16 tahun misal. Nah jadi mungkin kayak gini nih yang harus kita hindarin ya teman-teman. Kita boleh iri, kita boleh dengki, asal jangan sampai menjatuhkan harga diri seseorang. Kalau misal kita iri atau dengki ya kita tahan aja gitu. Gue sampai sekarang masih ngerasain kok ketika gue iri gitu dengan pencapaian orang gitu. Tapi di sini gimana caranya kita menggunakan iri tersebut sebagai energi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti yang mention di awal tadi, garis start kita itu beda-beda. Ada yang dilahirkan dari orang kaya, ada juga yang dilahirkan dari orang miskin gitu kan. Ada juga yang dilahirkan dari orang sederhana gitu. Dari situ pun garis start kita udah beda-beda. Kita punya privilege masing-masing. Kalau misal udah dilahirin dari orang kaya ya bagus, kita ya udah enak hidup di dunia. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kita mau bangun bisnis ya udah tinggal minta modal orang tua aja gitu kan. Kalau misal kita dilahirin dari orang miskin, apakah udah pasti miskin? Enggak juga. Justru banyak dari orang kaya yang ada di dunia saat ini, bisnis di Indonesia deh, Pak Prajogo Pangestu, Pak Dato Sri Tahir, mereka justru mulai dari titik nol mereka. Mereka justru dilahirkan dari orang yang biasa-biasa saja, tapi bisa menjadi orang yang kaya gitu. Nah dari sini kita paham nih, kalau misal walaupun garis start kita beda, tapi kita bisa bangkit juga gitu. Walaupun garis start kita masih paling bawah, paling rendah gitu, kita bisa bangkit juga gitu. Cuman gimana cara kita memanfaatkan energi yang kita punya. Apakah energi yang kita punya buat ngegame, atau energi yang kita buat untuk hal negatif lainnya gitu, atau teman-teman bisa memanfaatkan energinya untuk hal positif. Buat teman-teman yang nggak tahu juga, banyak juga faktor di balik layar. Jadi kayak misal modal orang tua, faktor hoki juga ada, terus dari sisi networking juga ada gitu. Jadi emang banyak faktor di sini dan setiap orang punya faktor masing-masing, terutama dari sisi hoki. Kalau misal teman-teman cuma diem doang di kasur di tempat tidur cuma nunggu hoki doang, gue yakin 100% nggak bakal meraih kehokian tersebut gitu. Karena hoki di sini juga harus dikejar teman-teman.
Jadi ketika misal teman-teman mulai konten nih, udah berani mulai konten, di hari pertama masih 1 yang nonton, hari kedua masih 2 yang nonton, tapi siapa tahu hari ketiga nanti tiba-tiba ada 1.000 orang yang nonton gitu. Itu kan faktor yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, hoki itu bakalan datang kepada orang yang konsisten, orang yang memulai, dan orang yang berani. Jadi kalau misal kita masih diem-diem doang, masih tukar bahan gitu kan, ya gimana mau hoki, kalian juga nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ini kita lanjut ke poin nomor 3 gitu. Jadi di kompetisi yang sebenarnya itu bukan kita dan mereka, bukan kita dan orang kaya yang kita maksud, tapi kompetisi yang sebenarnya adalah kita dengan diri kita sendiri. Gimana caranya supaya diri kita yang sekarang nih lebih baik lagi daripada hari kemarin, at least 1% aja setiap harinya. Karena kalau misal 1% setiap hari di compounding itu 365% selama setahun. Kalau misal kita udah bisa nih ngebuka mindset kita bahwa perbandingan yang sebenarnya adalah diri kita sendiri, dari situ kita pasti tahu kekurangan dan kelebihan kita itu apa. Nah, dari kekurangan dan kelebihan tersebut kita terima. Yang pertama kita harus bisa terima. Setelah kita terima, kita action nih, apa yang bisa kita lakuin untuk kita lebih baik lagi daripada hari kemarin. Jadi jangan ketika kita udah tahu kebiasaan kita, misal kebiasaan buruknya kita udah tahu gitu, misal malas gitu ya, terus teman-teman nggak berusaha menghilangkan rasa malas tersebut gitu, ya gimana mau berubah, nggak bakal bisa juga. Jadi buat teman-teman yang tahu, di sini gue ngonten sebenarnya dalam keadaan nggak mood juga. Gue habis pulang kerja, gue harus langsung konten ya, one day one video gitu. Capek banget. Gue ngantuk-ngantukan gini konten, tapi gue mau berubah. Gue pengen berubah, dan gue harus bisa berubah jadi lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misal teman-teman udah mau berubah, itu harus dipaksa. Gak bisa kalau misal berubah itu setengah-setengah doang gitu. Mungkin poin nomor 4 ya teman-teman, jangan terlalu sering termotivasi. Jujur ini gue juga sering banget kena jebakan kayak ginian. Jadi kalau kita hanya merasa termotivasi nih ya, misal di 7 hari pertama kita bikin konten one day one video, tapi setelah itu minggu kedua motivasinya hilang nih, akhirnya hilang keinginan untuk membuat one day one video tersebut. Jadi misal hanya 2 hari 1 video, atau bahkan seminggu 1 video. Itu kalau misal kita hanya termotivasi gitu. Nah, apakah motivasi selalu jelek? Enggak juga. Motivasi itu bakalan bagus kalau kita diiringi dengan konsistensi. Jadi misal kita udah komit nih mau one day one video, ya udah kita lakuin terus aja. Mau kita capek, mau kita nggak mood lah dan lain sebagainya, kita terus lakuin gitu. One day one video, nggak peduli apa hasilnya. Karena di sini konsisten yang lebih penting daripada motivasi doang. Karena motivasi pasti munculnya di awal doang. Setelah kita demotivate atau kita tidak termotivasi lagi, maka keinginan kita untuk berubah itu juga bakalan hilang gitu. Nah, mungkin kita masuk ke dalam solusi. Jadi di sini solusi buat gua dan juga buat teman-teman ya di sana. Solusi yang pertama yaitu teman-teman harus punya side hustle teman-teman masing-masing. Kalau misal kalian karyawan, ya udah kalian coba bangun bisnis sampingan atau freelance sampingan gitu untuk cari tambah-tambah supaya lebih produktif lagi. Kayak apa yang gue lakuin sekarang, gue di sini punya bisnis 2 bahkan bisnis gue, walaupun satunya masih nonaktif ya karena masih on develop. Setelah itu di sini gue juga lagi mulai ngonten kayak sekarang gitu. Nah ini salah satu hal yang membuat gue bersemangat untuk berubah. Jadi kalau gue bisa, teman-teman juga harusnya bisa. Ketika teman-teman udah mulai berubah, teman-teman udah mulai pengen ngerjakan suatu hal gitu, jangan fokus lihat hasilnya dulu. Pasti di awal-awal nggak ada hasilnya. Kayak misal gue ngonten sekarang 1 views doang, ya bodo amat. Yang penting gue tetap mengerjakan apa yang udah gue mulai gitu. Gue bisnis masih belum berpenghasilan, ya udah. Gitu. Gue tetap jalanin bisnis itu, nggak gue tutup juga gitu. Jadi itu adalah mindset penting juga yang perlu sama-sama kita kuasain gitu. Kalau misal teman-teman udah nerapin tadi apa yang gue sharing gitu ya, harapannya nanti teman-teman juga bisa lebih baik lagi menyikapi orang yang udah pencapaiannya jauh di atas kita gitu. Karena dari mereka pastinya udah jauh lebih kerja keras daripada kita, jauh lebih disiplin daripada kita, terutama dari sisi waktu, dan mereka berhak mendapatkan itu. Mungkin terakhir pesan penutup dari gua, hidup itu maraton, bukan sprint.
Jadi teman-teman nggak usah buru-buru ngejar kehidupan orang lain gitu ya, karena emang garis start dan finish kita tuh beda. Kesuksesan orang lain juga definisinya juga beda. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngebandingin diri kita. Dan sukses yang dibangun lewat proses berdarah-darah itu bakalan lebih berkesan dibandingkan sukses yang didapatkan secara instan. Mungkin itu aja dari gua. Ini day ketiga gua mulai aktif lagi membuat video. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Di sini tujuan gua bukan buat ngajarin teman-teman semua, tapi kita sharing aja. Apakah yang gua rasain sekarang itu sama kayak yang kalian rasain gitu? Boleh share di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di day 4.